Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat sehingga kita dapat bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Balkis yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Dan perkenalkan juga anggota kelompok saya yang bernama Ika Reza Maulana dan Wiwit Otaviani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika Reza Maulana. Baik, secara singkat gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, tapi masih banyak melakukan hal-hal syirik. Muhammadiyah didirikan tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah mengajar di Sekolah Budi Utomo sejak 1909. Beliau memberikan pelajaran agama. Di zaman kolonial Belanda, Muhammadiyah aktif dalam menjalankan kegiatan pembaharuan di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan Muhammadiyah lebih mengutamakan jalan edukatif pedagogis. Muhammadiyah di zaman pemerintah kolonial Belanda mendirikan panti asuhan yatim dan rumah sakit. Dan juga Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah pada zaman pendudukan Jepang. Muhammadiyah melalui tokohnya Kiai Haji Mas Mansur tergabung dalam 4 serangkai dan juga banyak dari anggota Muhammadiyah yang ikut dalam tentara peta. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Bentuk dan model peran kebangsaan Muhammadiyah. Bentuk atau model Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah organisasi Islam yang di dalamnya berisikan tentang pembaharuan dalam bidang keyakinan dan kepribadian masyarakat tentang nilai-nilai kehidupan yang dianut masyarakat berdasarkan budaya bangsa. Adapun peran dari model Muhammadiyah yaitu untuk merubah moral dan karakter dari bangsa Indonesia yang beragam dengan pembinaan terhadap masyarakat. Selain itu, peran Muhammadiyah dalam merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik yaitu dengan dibangunkan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain dengan kebangunnya sekolah-sekolah dan yayasan lainnya. Sebagai salah satu ormas Islam modernis terbesar di Indonesia, tujuan dari organisasi Muhammadiyah yaitu bukan hanya memurnikan ajaran-ajaran Islam, namun juga sebagai gerakan pembaruan untuk kepentingan bangsa serta memperkuat demokrasi untuk mewujudkan kepastian hukum dan kerukunan antar umat beragama. Peran Muhammadiyah dalam pergerakan nasional. Pada waktu Muhammadiyah didirikan, keadaan masyarakat Islam sangat menyedihkan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun kultural akibat penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang agama. Kehidupan beragama menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah tidak berjalan karena adanya perbuatan syirik, bid'ah, khurafat, dan tahayul sehingga agama Islam berada dalam keadaan beku. Di bidang pendidikan, lembaga pendidikan Islam yang ada tidak dapat memenuhi tuntutan dan kemajuan zaman. Disebabkan sikap mengisolasi diri dari pengaruh luar serta adanya sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan panggilan zaman. Muhammadiyah dalam perkembangan berikut dikenal luas oleh masyarakat maupun para peneliti dan penulis sebagai gerakan Islam pembaruan atau gerakan tajdid. Muhammadiyah karena memiliki watak pembaruan dikenal pula sebagai gerakan reformasi dan gerakan modernisme Islam yang berkiprah dalam mewujudkan ajaran Islam senafas dengan semangat kemajuan dan kemodernan saat itu. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Mutia Balkis. Baik, Mbak Balkis. A. Peran Muhammadiyah dalam pergerakan nasional Indonesia. Usaha lain untuk mencapai maksud dan tujuan itu ialah 1. Mengadakan dakwah Islam. 2. Mengajukan pendidikan dan pengajaran. 3. Menghidupkan masyarakat tolong-menolong. 4. Mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf. 5. Mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda. 6. Berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan. 7. Berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan
pengaturan Islam berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, B. Perkembangan Muhammadiyah dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada waktu Muhammadiyah didirikan, keadaan masyarakat Islam sangat menyedihkan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun kultural akibat penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam bidang agama, kehidupan beragama menurut tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Di bidang pendidikan, lembaga pendidikan Islam yang ada tidak dapat memenuhi tuntutan dan kemajuan zaman, disebabkan sikap mengisolasi diri dari pengaruh luar, serta adanya sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan panggilan zaman. Muhammadiyah dalam perkembangan berikutnya dikenal luas oleh masyarakat maupun para penelitian dan penulis sebagai gerakan Islam pembaharuan itu gerakan tajdid. Selanjutnya, peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah telah banyak melahirkan para cendekiawan negeri ini, bahkan sudah mencapai ribuan. Kita lihat para tokoh bangsa banyak sekali menghasilkan didikan Muhammadiyah sebagai contoh Jenderal Sudirman. Sejarah berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah sebenarnya jika dikaji lebih dalam, berdirinya Muhammadiyah juga didasari oleh faktor pendidikan Sutarmo. Dalam bukunya Muhammadiyah, Gerakan Sosial Keagamaan Modernis, mengatakan bahwa Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan didasari oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berkaitan dengan ajaran Islam itu sendiri secara menyeluruh, dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada dalam luar Islam. Selanjutnya, pemenahan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Sekolah pendidikan Muhammadiyah sejak didirikan 1912 hingga saat ini berdiri dari komunikasi basis atau kesadaran pribadi warganya. Gagasan genial Ki Haji Ahmad Dahlan sampai saat ini dirasa masih tetap relevan dan signifikan bagi perkembangan pendidikan pada masa sekarang. Gagasan tersebut yang kemudian menjadi ruh dan kekuatan pergerakan pendidikan Muhammadiyah. Namun ide besar Ki Haji Ahmad Dahlan tersebut kurang begitu dipahami dan dikaji oleh para aktivis dan praktis pendidikan Muhammadiyah, sehingga pendidikan Muhammadiyah saat ini banyak dikatakan sudah menjauhi apa yang telah digagasi oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wiwit Oktaviani. Baik, peran Muhammadiyah dalam bidang sosial. Ketika pertama kali lahir tahun 1912, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan sosial keagamaan yang tidak hanya terlihat oleh kenyataan tidak murninya praktek ajaran Islam di tanah air. Di luar persoalan ini, sebenarnya Muhammadiyah juga lahir karena terdapat kondisi sosial yang sangat timpang. Sekedar menyebut contoh, praktek dualisme pendidikan. Selanjutnya, peran Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi. Seperti Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah juga akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya. Dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi program pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan yang makin membengkak yang dapat mengancam eksistensi iman. Selanjutnya dapat disebutkan bahwa gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa disajikan antara lain dengan A. Mendirikan kooperasi di berbagai jajaran jenis kooperasi sebagai sarana untuk melakukan perkuatan ekonomi umat. B. Mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMN dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. C. Lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat yaitu Baitul Mal wa Tanwil atau BMT, BPR Syariah, Koperasi, dan lain-lain. D. Sharing dalam berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif.
E. Membangun jaringan informasi bisnis. F. Membangun jaringan kerja sama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu bagi dari segi informasi, kiat bisnis maupun perdanaan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Mohon lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Pak, bener, Pak.